KKN atau kuliah kerja nyata sudah tidak terdengar asing di telinga. Seakan terbayang di pikiranku menuju tempat yang asing, mendapatkan hal yang baru dan pengalaman yang baru. Desa Rantebulahan adalah tempat di mana rasa penasaran itu berawal. Desa Rantebulahan adalah desa yang berada di Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, Indonesia. Desa ini letaknya di bagian Pulau Sulawesi yang memiliki jumlah penduduk kurang lebih 500 jiwa. Desa Rantebulahan saat ini terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Rantebulahan, Siki-Siki, Kampung Tua, Kepe, dan Pesusoan. Sejarah tentang Rantebulahan. Kerajaan Rantebulahan adalah kerajaan suku Mandar di Kabupaten Mamasa, Provinsi Sulawesi Barat. Kerajaan ini tergabung dalam wilayah Persekutuan Pitu Ulunasalu yang digelari sebagai Indolembang sebagai raja. Pitu Ulunasalu atau Pitu Bakbana Binanga. Kita sering dengar kerajaan-kerajaan Mandar terdiri dari Pitu Ulunasalu dan Pitu Bakbana Binanga. 7 kerajaan di hulu sungai dan 7 kerajaan di muara sungai. Tapi, apakah Anda tahu kerajaan-kerajaan apa saja yang dimaksud? Kerajaan-kerajaan yang dimaksud adalah Pitu Bakbana Binanga atau PBB meliputi Kerajaan Balanipah, Kerajaan Binuang, Kerajaan Sendana, Kerajaan Bangae, Kerajaan Pamboang, Kerajaan Mamuju, dan Kerajaan Tapalang. Sedangkan di Pitu Ulunasalu atau Pus meliputi Kerajaan Tabulahan, Kerajaan Araleh, Kerajaan Mambi, Kerajaan Bamban, Kerajaan Rantebulahan, Kerajaan Matangah, dan Kerajaan Tabang. Masing-masing kerajaan menyandang gelar kebangsawanan berbeda untuk raja dalam menjalankan roda pemerintahannya. Misalnya, Raja Balanipah dan Raja Sendana bergelar Araeng, Raja Bangae dan Raja Pamboang bergelar Maradia, Raja Tapalang dan Raja Mamuju bergelar Maradika, Raja Binuang bergelar Arung, Raja Arale bergelar Kadanene, Raja Tabulahan bergelar Indolita, sedangkan Raja Rantebulahan, Raja Matangah, Raja Tabang, dan Raja Bambang bergelar Indolembang. Kerajaan-kerajaan di wilayah Mandar bukan hanya di Pitu Ulunasalu dan Pitu Bakbana Binanga, tetapi masih ada di daerah kerajaan yang tidak bergabung di kedua wilayah tersebut. Mereka lebih memilih netral. Kerajaan tersebut dinamakan Tiparitina Wai atau sering juga disebut dengan Karua Bakbana Minanga. Misalnya Kerajaan Alu, Kerajaan Tubi, Kerajaan Tarakmanu, dan masih ada beberapa kerajaan lainnya. Semua kerajaan-kerajaan di Mandar ini saling menghormati pada bagian wilayah masing-masing dan saling membantu. Seakan-akan mereka sebenarnya satu wilayah, layaknya satu wilayah kesatuan. Makanya beberapa ahli sejarah Mandar berpendapat bahwa kerajaan Mandar tidak terbentuk kerajaan layaknya kerajaan lainnya yang memerintah dan berdaulat di daerah sendiri, tapi melainkan satu kesatuan wilayah yang saling menghormati. Begitulah kira-kira sejarah yang saya ketahui. Masya Allah, tabarakallah. Akhirnya aku bisa tahu sedikit sejarah terbentuknya Rantebulahan itu seperti apa, guys. Berbicara soal desa Rantebulahan, Kecamatan Mambi, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Di sini mayoritasnya 95% berprofesi sebagai petani. Dengan hasil yang luar biasa, sungguh menyakitkan
ketika beberapa bulan saya berada di tempat ini dan menyaksikannya sendiri, mereka sudah capek-capek ngerjain sawah dari awal sampai panen, tapi mereka tidak bisa menikmati hasil dari panennya itu sendiri. Maksudnya adalah mereka lebih memilih menyimpan hasil padanya itu untuk dikonsumsi daripada mereka harus memperjualbelikan. Selain karena pembelinya yang sangat kurang, mereka juga takut untuk menjual karena pedagang-pedagang yang masuk begitu kejam mempermainkan harga yang seharusnya di angka 12.000, mereka harus menuntut membeli dengan harga 7.000 rupiah. Makanya semua petani yang ada di sini mereka lebih memilih menyimpan gabahnya daripada harus dijual. Di sini saya selaku mahasiswa berharap meminta bantuan kepada pemerintah yang berada di Kabupaten Mamasa khususnya, supaya mereka lebih memperhatikan petani-petani yang ada di rantai bulahan ini khususnya, supaya mereka bisa lebih menikmati hasil panen-panen mereka atau bisa meningkatkan perekonomian di desa ini. Meminta dengan sangat supaya harga-harga panen beras-beras mereka juga bisa diimpor ke wilayah-wilayah lain. Dan lebih mirisnya lagi, kemarin saya perhatikan di sebuah kegiatan desa ada sebuah bantuan beras yang diberikan kepada masyarakat sini, tapi yang saya lihat adalah berasnya yang maaf sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Selain berbau, hitam dan sangat kurang bervitamin menurut saya. Padahal kalau dipikir mereka ini penghasil terbesar beras yang ada di sini, tapi mereka tidak bisa menikmati hasil panennya sendiri. Mereka lebih memilih untuk menikmati hasil panennya itu sendiri daripada harus menjualnya dengan harga yang begitu murah dan kurang banget pembelinya. Seandainya pemerintah daerah bisa membantu mereka dengan membeli semua hasil panen mereka dan membantu biaya-biaya di persawahan dan lain-lainnya seperti pupuk dan obat-obatan lainnya, supaya mereka lebih serius lagi, lebih meningkatkan kualitas panen mereka lagi, karena mereka berharap akan ada hasil. Itulah harapan untuk semua masyarakat di sini. Semoga pemerintahnya bisa lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat yang ada di pelosok sini. Dan harapannya untuk kita semua adalah supaya hasil panen dari masyarakat ini bisa ikut diimpor ke perusahaan-perusahaan, ke masyarakat di seluruh Indonesia, bahkan ke luar negeri, supaya ekonomi kita lebih stabil lagi daripada sebelumnya. Amin. Dan untuk kegiatan kami selama melakukan KKN di desa ini, yaitu yang pertama ada literasi buat anak yang tidak bisa membaca, terus ada TPA untuk anak-anak yang mau mengaji, terus ada yasinan, ada bacaan doa untuk anak-anak yang mau menghafal. Terus di sini kita juga ada membantu di bagian SD untuk memperbaiki pagar atau cat pagar, terus pojok baca untuk SDN 006 Rantai Bulahan, terus membantu membuatkan papan nama untuk TK Tunas Bangsa Pertiwi. Terus di sini juga kita membuat batas-batas dusun supaya lebih mudah dikenali saat kita berada di desa ini. Untuk kegiatan lain-lainnya seperti membuat bisnis di sini masih sangat kurang karena mungkin tidak ada pelatihan yang masuk atau bagaimana, saya kurang tahu. Tapi yang jelasnya ke depannya bisa lebih baik lagi daripada sebelumnya. Dan masyarakat di sini semoga ke depannya juga lebih merdeka, lebih berkembang daripada hari ini. Anak-anaknya bisa semuanya pintar dan sukses untuk mengembangkan daerahnya sendiri. Amin. Dan semoga semua remaja-remaja di sini bisa lebih memperhatikan daerahnya sendiri, kayak termasuk di dalamnya adalah remaja masjid yang sangat-sangat kurang aktif. Remajanya yang mungkin selama di sini saya tidak pernah melihat 1-2 orang aja.
Semoga kedepannya desa ini lebih makmur, lebih bagus dan merdeka untuk semuanya. Hasil panennya lebih melimpah dan salam kompak untuk semuanya. Salam damai dan semoga semuanya bisa saling menghormati satu sama lain dan bisa seperti desa-desa lain yang kompak selalu. Amin.